Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, khususnya buat seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Mari kita akan kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 7:9 ini. Firman Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan dan menambahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan renungan firman Tuhan saat ini saya akan beri judul Sengsara Membawa Nikmat. Ayat yang akan menjadi renungan kita saat ini saya ambil dari kitab Ayub pasalnya yang ke-36 ayatnya yang ke-15, karena bacaan Alkitab kita di hari ini ada di kitab Ayub pasalnya yang ke-35 sampai pasalnya yang ke-37. Dan saya akan bacakan ayat renungan kita, kitab Ayub pasal 35 ayatnya yang ke-15. Berkata demikian, dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini arti dari kata sengsara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesulitan dan kesusahan hidup atau penderitaan dalam menanggung berbagai kesukaran. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang mau menjalani hidup dengan memikul beban yang begitu berat. Yang artinya semua orang ingin bebas dari segala beban, apapun bentuknya, baik itu kesulitan, tekanan, pergumulan hidup. Dan tentunya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di tengah-tengah dunia ini, di mana kita harus kita tidak lepas dari segala pergumulan hidup ini, di mana kita harus berjuang untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus selama menjalani hidup dalam dunia ini. Kenapa? Karena firman Tuhan juga berkata di dalam Ayub pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama bagian A di sana kata, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Nah, bagaimana supaya kita dapat bertahan dan mampu melewati hari-hari yang penuh dengan beban ini menjadi nikmat buat kita melalui firman Tuhan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar beberapa hal dari kitab Ayub ini. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita dapat bagaimana supaya sengsara itu membawa nikmat bagi kita adalah kita memiliki penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Ayub pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, ia akan timbul seperti emas. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pergumulan kita menghadapi dunia, menghadapi kehidupan ini, ada banyak hal yang membuat mungkin kita merasa sengsara, kita merasa kesulitan, kita merasa menderita. Tetapi percayalah, Tuhan tahu jalan hidup kita. Dan apa yang kita alami hari-hari ini ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya kita akan timbul seperti emas. Seperti yang firman Tuhan katakan ini. Dan yang kedua, di sini kita melihat kita dapat belajar dari kitab Ayub ini. Yang kedua adalah kita memiliki respon hati yang benar dalam menyikapi setiap beban yang ada. Setiap masalah yang kita hadapi, setiap pergumulan yang kita hadapi, yang mungkin itu membuat kita merasa sengsara.
biarlah kita mau memiliki kita memiliki respon hati yang benar. Mengapa? Karena beban pergumulan hidup seharusnya itulah yang akan mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita juga harus hidup mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan demikian. Di pasal yang ke-36 ini, ayat yang ke-5, ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budinya. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi ia memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bagaimana Allah yang kita sembah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita, apakah itu ujian dari Tuhan atau apa karena kesalahan kita sendiri, tetap mari kita mau memiliki respon hati yang benar dalam menyikapi setiap masalah, beban yang ada. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa di dalam segala kekuatan akal budinya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau terus responi dengan benar setiap apa yang kita alami dalam dunia ini. Dan kita mau tetap menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga di sini kita akan melihat adalah kita mau pandang kepada Tuhan, melihat kepada perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26 di sana berkata demikian. Sesungguhnya 25 maksud saya, semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melihat dan memandang kepada perbuatan Tuhan yang besar yang akan Dia kerjakan dalam kehidupan kita, maka di sana saya percaya kita akan mampu melewati hari-hari yang penuh dengan beban ini, menjadi nikmat buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ketiga hal ini kita dapat belajar. Di balik setiap penderitaan yang kita alami dalam dunia ini, sebagai orang-orang percaya, itu akan membawa kita untuk dibentuk lebih kuat di dalam Tuhan, untuk dapat melihat bahwa sengsara itu membawa nikmat bagi kita. Karena kesulitan hidup adalah salah satu alat Tuhan untuk membentuk hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk menikmati kebahagiaan, menikmati berkat-berkat keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan buat kita untuk menyikapi setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Kita mau tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan dan lihatlah kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah membenarkan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada
Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau serahkan hidup kita dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur buat setiap firman yang datang kepada kami, yang selalu menguatkan iman percaya kami untuk membawa kami semakin hari semakin kuat di tengah-tengah kami mengiring akan Engkau. Ya, karena hanya Tuhan, Engkaulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami jemaat GPDI El Shaddai Magelang doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi Engkaulah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.